dalam pembangunan ya fisik ya, terutama di wilayah Kabupaten Sika. Karena selain sumber BAK, kita juga ada sumber BID dan juga ditambah lagi oleh pinjaman daerah. Jadi tahun ini di masa sulit, masa pandemi, ketika kita kesulitan anggaran, tapi Tuhan memberikan berkat yang baik. Usulan pinjaman daerah kita disetujui. Sekarang sedang proses ya, pastikan lagi proses tadi kita percepat untuk pencairan 25%, yaitu lebih dari 50 miliar, sehingga semua yang direncanakan bisa dikerjakan mulai bulan ini. Mulai bulan ini harus kita eksekusi, karena waktu yang disediakan 24 bulan tahun jamak, jadi sampai akhir tahun 2022 semua dana-dana pinjaman daerah harus dieksekusi 100%. Nah, sehingga pengawasan itu menjadi penting. Ya, saya mau tekankan kepada PPK ya, Pak yang laba, ya, tidak boleh ada temuan setitik pun. Tidak boleh ada temuan. Ya, setiap tahapan harus diteliti. Ya, tadi saya tanyakan, saya sudah letakkan batu, tapi sesuai ya dengan desainnya, ya, ini sudah disendir, itu harus 2 meter. Berarti ada lantainya, jadi pondasinya mulai 1,8 meter. Ya, 1,8 meter. Berarti ini harus digali dulu, baru dikerjakan. Nah, ini untuk menguatkan pengawasan, saya perintahkan ya secara lisan, dan itu sudah ada dalam perbuk ya, pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada para camat. Jadi camat adalah bupati kecil di sini. Ya, camat untuk memeriksa, ya bisa mengambil dokumen perencanaannya pada pengawas atau konsultan perencana untuk mengikuti bersama dengan para staf yang ada. Ya, staf yang ada, man juga bisa. Untuk melakukan pengawasan, itu pertama. Juga para kepala desa. Ya, kita awasi ketat. Saya senang di WGP kemarin, ya, di Laka Kota. Nah, itu salah seorang anggota DPRD, dia suruh bongkar aspal 1 kilometer. Saya bilang saya dukung, bagus. Ya, kalau tidak betul, dia punya bukti-bukti. Ya, sebelum diaspal tidak adanya pembersihan. Saya bilang itu dibuktikan, kita suruh bongkar, bangun baru. Tidak main-main. Tidak boleh ada yang korban masuk penjara gara-gara kita tidak tegas. Nah, ini sehingga saya sampaikan, ya, itu yang pertama, pengawasan pemerintah secara struktural harus melakukan. Tanggung jawab penuh ada di Kepala Dinas Kesehatan. Beliau akan mengkoordinir ya kita semua. Kedua, kita mengangkat pengawas masyarakat. Ya, pengawas masyarakat yang kita tunjuk satu kecamatan satu. Untuk kecamatan Paga, ya SK-nya sudah ada, nanti kami serahkan. Kita menunjuk Bapak Arno, ya Bapak Arno, ya berdiri. Yang resmi melalui SK Bupati Sika. Kalau di Tanah Wawo itu Romo Zakarias, ya beliau yang menawarkan dirinya bahwa mampu ya untuk mengawasi. Saya bilang bisa Romo, tapi jangan over nanti dikoordinasikan dengan baik. Ya, Romo Zakarias itu akan mengawasi semua kegiatan yang ada di Kecamatan Tanah Wawo. Jadi bukan mengawasi puskesmas ini saja, tapi semua kegiatan ada papan nama proyek, pergi cari tahu. Ya, kita sama-sama dan segenap masyarakat ya seluruh itu boleh mengawasi. Supaya apa? Ya, semua belanja pemerintah ini jangan sia-siakan. Kan? Jadi semuanya harus berfungsi dengan baik. Tidak boleh ada temuan. Tidak boleh ada temuan berarti ya diawasi ketat. Ya, semacam ini kalau gali-gali ini nanti dicek lagi. Ya, misalnya dari kejaksaan. Ya, dia tidak mampu, dia akan menyewa tenaga ahli. Ya, orang ahli yang untuk periksa lagi. Nanti bisa ditemukan. Ada alat tes semua, tekanan beton apa segala macam. Tidak bisa bohong. Dan tadi Kepala Dinas mengatakan, beliau pengguna anggaran tidak akan bayar kalau tidak sesuai. Tidak akan bayar, termasuk jasa konsultan pengawas. Kalau diawasi tidak betul, jangan bayar. Ya, jangan bayar. Kalau diawasi betul, ya itu baru bayar. Jadi periksa juga para konsultan itu.
Kalau dia tidak mengawasi, kenapa Anda bayar? Ya, Pak PPK yang laba, Anda punya tanggung jawab. Ya, kaki sebelah di sini, sebelah sudah di penjara ini. Ya, jadi salah langkah habis. Ya, salah langkah habis. Jadi marilah, ini penting hal teknis yang sebenarnya Bupati tidak perlu ngomong ini. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman, saya harus mengatakan itu. Ya. Tujuan lain juga jangan terjadi fitnah. Ya, kalau sudah amburadul kacau, nanti bupati yang dituduh. Kalau bupati keras, bilang ini jahat. Gitu. Tidak keras, bahaya. Jadi mendingan kita keras saja. Setuju apa tidak? Nah, setuju? Ya, tapi kontraktor jangan takut ya. Kalau kontraktor senang yang begini ya. Ya, senang yang begini. Artinya ada yang mengawasi, ya pekerjaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kami di Paga, Pak Romo, itu juga peletakan batu pertama pembangunan Puskesmas Paga. Ya, nilainya kurang lebih 7 miliar, dan itu puskesmas yang kita persiapkan untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit. Dan hari ini kami kembali di tempat ini untuk meletakkan batu pembangunan laboratorium kesehatan daerah. Ini termasuk yang terbesar sebagaimana yang digambarkan oleh Kepala Dinas dan PPK. Nah, ini juga berfungsi bukan saja untuk pemeriksaan kesehatan, tetapi juga termasuk ikutannya ya, kesehatan, misalnya pemeriksaan makanan dan minuman. Nah, ini ada kaitan ya dengan pengembangan industri makanan di Kabupaten Sika. Jadi manfaatnya luar biasa, bukan saja untuk kesehatan tetapi ekonomi juga. Nanti akan hadir ya, mungkin tes alkohol juga bisa di sini ya. Jadi mau keras yang nyaman ya harus diperiksa di sini, contoh ya. Kemudian makanan-makanan lain. Nah, ini sangat luar biasa. Perjuangan ya, terutama rekan-rekan di dinas. Setiap tahun kita selalu ya mendapatkan dana DAK ya, tetapi itu kompetisi sebagaimana yang dijelaskan. Ini mampu menangkap peluang, melihat kebutuhan di daerah kita sehingga kita rebut, dan hari ini kita melaksanakan ya lebih dari 70 miliar di tahun anggaran 2021 yang akan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Romo Ani sudah melalui pemberkatan. Ya, berkat itu artinya pertanda kita kerja dalam lindungan, naungan Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang. Nah, artinya sampai ke finish. Ya, pekerjaan kan start hari ini, nanti sampai finish. Berapa hari ini Pak PPK? 150 hari. Ya, kita diberkati ya, dilindungi oleh Tuhan selama 150 hari, dan stop di hari ke 150 sukses. Saya bukan minta tambahan waktu lagi ya. Kontraktor mana kontraktor? Oh ya, siap ya, siap 150 hari. How to manage day to day ya, kita start dari hari pertama sampai hari ke 150. Nah, itu jangan disia-siakan ya. Saya dulu project manager proyek Aus 8 ya, itu saya project manager. Itu bagaimana memanage hari ke hari ya. Mereka bilang kita orang Indonesia itu pemalas, banyak sia-siakan waktu ya. Dengan mereka itu dari jam start mulai kerja sampai akhir kita evaluasi ya. Kalau satu hari di jam 5 sore evaluasi kerja tidak bagus, itu orang bule mukanya jahat, minta apa itu, muka asap ya, lihat kita saja marah gitu. Tapi kalau sukses, wah itu diajak minum bir tiap sore. Kalau minum bir berarti kerja bagus. Jadi saya usahakan tiap sore harus minum bir. Ya benar, itu John Scotland, itu kami punya pimpinan ya. Itu kalau sore minum bir berarti bagus. Jadi anak buah saya sudah tahu kalau Pak Robi tidak diajak minum bir berarti hari ini kerja tidak betul gitu. Nah, dia bilang begitu, how to manage day to day ya. Kerja itu kita mengelola dari hari ke hari, bukan satu minggu lupa terlantar, tidak.
Hari ini targetnya sampai di mana, selesaikan. Ya, ini catatan penting. Ya, karena di Sika ini kabupaten yang masyarakatnya sangat kritis ya. Oh, tidak salah saja orang bilang salah, apalagi salah. Nah, tidak salah saja dibilang salah, apalagi salah. Ya, Pak Kejari itu juga menunggu saja. Ya, kalau salah habis. Ya, jangan apa? Itu, jangan sampai engkau diterkam ya. Jadi harus jaga diri. Ya, jaga diri. Pak Kadis juga demikian. Ya, saya senang dengan Pak Kejari, itu bagus untuk memotivasi kita semua. Ya, kontraktor juga sama. Ya. Salah juga habis. Hotel Pordeo tunggu. Ya, kita ditunggu semua, termasuk konsultan pengawas. Ya, awasi baik-baik. Engkau awasi tidak betul, habis. Ya, konsultan perencana juga jangan pikir ini sudah selamat ya. Ada apa-apa dipanggil, jangan sampai buat perencanaan sembarangan itu. Perencanaan yang merugikan. Di atas kertas kita belum sibuk, tapi ketika di lapangan baru tahu bahwa perencanaannya jelek. Sehingga saran saya, ini jalan secara simultan ya, sambil pelaksanaan, konsultan perencana juga lihat kembali ya, kalau di tengah jalan bisa diperbaiki daripada tunggu di pengadilan ya, itu sudah sulit. Perbaiki sekarang di lapangan. Pengawas pun demikian, awasi benar-benar ya. Dalam tahun 2021 kami menyiapkan ya banyak pengawas ya, pengawas teknis ya, yang definitif, juga pengawas non formal ya, itu dari masyarakat, dari pimpinan wilayah. Jadi para camat, kepala desa, lurah itu sudah saya perintahkan untuk mengawasi semua kegiatan yang dibiayai oleh uang negara. Juga ada pengawas masyarakat, satu kecamatan satu orang. Kalau kemarin di Paga itu Pak Arnold, di Tanah Bawo Romo Sakarias ya, dia sendiri minta jadi pengawas gitu. Ya, kita SK-kan dengan SK Bupati ya. Jadi ini saya harus beritahukan kepada pihak pelaksana, kerja sebaik-baiknya. Keuntungan sudah pasti ada ya, jaga ini barang publik ya, ini public goods ya, ini artinya barang yang kita bangun, kita kerjakan untuk kepentingan kita sekarang dan generasi berikutnya ya. Jadi pada saat pelelangan itu sudah hitung keuntungan ya. Jangan keuntungan kita dapatkan di pekerjaan ya, pada saat pelaksanaan, tapi dalam perhitungan sudah ada. Jadi kita on schedule ya. Kerja santai saja ya, itu kerja sesuai rencana. Ini catatan penting yang mau saya sampaikan ya. Romo Anis tadi sudah doa, tidak ada lagi ya pejabat kita yang diperiksa dan masuk penjara ya, cukup ya yang lalu-lalu, tidak ada lagi ya. Semua harus bekerja secara baik, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan di Kabupaten Sika wajib ya di launching oleh Bupati. Karena saya mau katakan ini wajib, kemudian wajib diberkati ya. Kegiatan itu harus diberkati supaya jangan ada masalah ya. Kalau di wilayah pedesaan ditambah lagi dengan ritual ya, ada upacara adat, itu cukup baik. Leluhur harus dukung, Tuhan melindungi ya, kita semua kerja baik, diberikan kesehatan, tukang-tukangnya juga sehat ya, semua PPK juga sehat supaya urus uang lancar ya. Begitu, bendaharanya juga sehat. Nah, ini kita butuh seperti itu ya. Jadi ini yang mau saya katakan. Selamat ya melaksanakan tugas pelaksana ya, pengawas, semua ketentuan ketat ya. Kita sekarang harus review di Kabupaten Sika. Jadi mau mengajukan ya pembayaran termin ini sekarang diperiksa dulu baru kita bayar. Kalau dulu bayar dulu baru periksa, nah itu repot ya. Saya sudah sampaikan ke semua pimpinan OPD, tidak boleh ada temuan sedikit pun ya, semuanya harus aman. Jadi diperiksa dulu baru bayar ya. Jadi inspektorat sudah kita usulkan untuk tambahan dana supaya mereka melakukan pemeriksaan sebelum
dilakukan pembayaran sehingga tidak terjadi kerugian negara. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih, ya, selamat untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.